warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Dewi, terima kasih teman-teman guru level 4, Pak Ahmad, Isni, Muslim, Misera, dan terutama untuk narasumber kita spesial hari ini, yaitu yang bernama lengkap ada di belakang namanya ya. Nah, siapa? Kak Ratu Safira Hanifah, S.Ket, sarjana kedokteran ya. Biasa mohon izin kita panggil Kak Alfi saja ya Kak, biar lebih akrab sama adik-adik di level 4 ya. Assalamualaikum. Ya. Oke, salam. Baik, yang pertama sesuai informasi dari Ms. Dewi, kan ada kenalan ya, kenalan nanti presentasi dari Kavi. Untuk itu pada Kavi saja, silakan Kavi ya. Ms. Dewi. Iya. Halo. Assalamualaikum, ini suster dan adik-adik semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, aku mulai ya. Bisa aku mulai Bu Dewi? Silakan, Afi. Oke, tuh ya. Udah bisa kelihatan ya? Udah kelihatan Kak. Oke, ya. Halo adik-adik semua. Halo Kavi. Hai. Halo Kavi. Jadi kenalin, nama aku Afi. Jadi nanti adik-adik bisa panggil aku Kak Afi aja ya, panggil dokter. Panggilnya Kak aja. Nah, jadi kita kenalan dulu aja ya. Nah, jadi nama aku Afi, atau nama lengkapku Ratu Syafira Hanifah. Iya, jadi aku lahirnya tahun 97, jadi sekarang udah 23 tahun umurnya. Terus kegiatanku sekarang adalah mahasiswa kedokteran tingkat akhir. Jadi aku baru selesai ujian nasional. Kavi, maaf dibuka lagi, Kak. Mute, Kak. Iya. Halo? Ya, halo. Halo? Halo, iya Kedengeran Kavi. ya? Kedengeran? Ya, aku ulang ya. Ya, Kak. Jadi kenalin, nama aku Afi, bisa dipanggil Kak Afi aja. Nama lengkapku Ratu Syafira Hanifah, aku lahir di Jakarta, tanggal 2 April tahun 97, jadi umurku udah 23 tahun sekarang. Nah, aku ini sekarang adalah mahasiswa kedokteran tingkat akhir, jadi aku baru selesai ujian nasional. Kalau kayak kakak kelas 6 itu kan ada ujian nasional, masih ada nggak ya Bu ya? Ujian nasional udah nggak ada, Kak. Kelas 6, Kak. Sekarang udah nggak ada. Karena corona. Oh iya, jadi aku karena corona ya. Iya, jadi aku sekarang masih ada ujian nasional gitu. Nah, baru selesai nih kemarin gitu. Nah, terus selama ini hobiku, kalau di sini bisa lihat ini adalah waktu dulu buku aku waktu SD. Jadi ada buku angkatan waktu SD. Dulu hobiku main tenis, terus main komputer. Kalau sekarang hobiku nonton drama gitu. Nah, ini bisa dilihat waktu aku kecil, aku kayak gini waktu di Anissa. Sekarang aku udah menjalani tingkat akhir gitu. Nah, jadi ini aku bakalan cerita-cerita tentang perjalananku sekolah ya. Nanti kalau ada adik-adik yang mau tanya, boleh disimpan dulu, boleh dicatat dulu pertanyaannya. Nanti di akhir bisa ditanyain ke aku ya. Oke, aku lanjut ya. Nah, jadi aku cerita dulu ya. Jadi pertama, aku tuh di Anissa juga. Aku lulus tahun 2008 atau 2009 ya. Nah,
Ini waktu foto-foto dulu waktu lagi kecil, aku dulu kelas 1 sampai kelas 6 semua di Anissa, bahkan dari TK. Terus kegiatanku itu banyak. Ini sebentar ya Bu. Mute tapi itu bisa dibuka. Nah, ya. Oke. Nah, jadi aku lulus dulu tahun 2008. Jadi aku dulu angkatan 8. Kalau sekarang angkatan berapa ya adik-adik ini? 22. 22. 22. Dulu angkatan 8. Jadi kita beda 14 tahun ya kira-kira ya. Iya. Iya benar. Ya udah. Jadi aku lanjutin ya. Jadi kegiatannya di sekolah itu antara ya belajar atau main juga, atau balet, atau tenis, atau kumon, atau global art. Nah, pertama-tama tuh aku waktu di sekolah kegiatannya ya paling belajar sama kalian juga. Aku memang anaknya suka belajar dan suka tahu hal-hal baru. Jadi selama sekolah aku memang sering nanya, suka belajar kayak gitu. Nah, selain aku suka belajar, aku juga ada kegiatan lain di luar sekolah, yaitu aku dulu sempat ikut les renang, les balet, kumon sama global art. Memang masa-masa aku sibuk sama acara di luar sekolah gitu. Nah, cuma aku sempat berhenti renang tuh waktu dulu. Jadi waktu lagi sekolah, aku sempat berhenti berenang dan nggak ikut ekskul renang lagi karena kupingku sakit. Aku gampang sakit, gampang pilek, gampang batuk. Akhirnya aku jadi sering ke dokter, sering ke rumah sakit. Nah, aku emang karena itu jadinya aku mulai tertarik tuh sama rumah sakit. Kayaknya seru nih kalau kerja di rumah sakit, kayaknya seru nih kalau misalnya jadi dokter gitu. Jadi mulai dari situ aku kepikiran tuh, tapi masih kepikiran aja, belum sampai benar-benar mau banget gitu. Nah, setelah itu aku emang di sekolah kan biasa kayak kalian, aku masuknya jam 7.30 sampai jam 3 sore tuh. Jadi selama sekolah, alhamdulillah aku senang juga belajar, guru-gurunya juga alhamdulillah sangat bagus ngajarin. Ini ada Bu Dewi ya kelihatan ya waktu dulu. Waktu masih ngajar aku. Iya, Vi. Gitu. Jadi memang Miss Dewi masih imut. iya. Sekarang juga masih, Bu. Iya. Awet imut berarti Bu Dewi ya? Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi yang ngebantu aku selain buat belajar itu karena Anissa memang kelasnya kecil cuma 20 orang, jadi aku cukup fokus buat belajar. Terus jadi kayak guru-gurunya juga kan sangat passionate dan sangat senang dalam mengajar. Jadi akunya juga ikut senang dalam belajar gitu. Nah, terus tadi aku udah cerita ya, selain dari sekolah, aku juga banyak sibuk kegiatan di luarnya. Nah, tadi aku cerita juga kan aku udah sempat sempat ke rumah sakit berkali-kali dan mulai tertarik jadi dokter. Nah, setelah itu karena emang aku sakit, aku akhirnya berhenti berenang tuh. Terus entah kenapa karena keluarga aku suka olahraga, aku lanjut deh main tenis. Jadi kegiatanku di sekolah tuh kalau mulai dari kelas 3 SD, jadi kegiatanku pagi tuh jam 6 pagi aku latihan tenis. Habis itu jam setengah 8 jam 7 selesai, jam setengah 8 aku ke sekolah sampai jam 3 sekolah. Terus habis jam 3, jam setengah 4 aku mulai latihan tenis lagi. Jadi mulai kelas 3 tuh mungkin guru-guru juga tahu ya, jadi kegiatanku kalau nggak tenis ya sekolah. Nah, sampai saat aku kelas 4 SD tuh aku masih kayak belum kepikiran ya pengen main tenis, terus masih pengen sih jadi dokter gitu. Terus sebenarnya aku mau apa ya gitu. Sampai pada akhirnya di kelas 4 itu aku baca satu majalah, ada seorang dokter yang cerita kalau dia pengabdian di suatu daerah dan di situ dia merasa bahwa dia bisa membantu pasiennya, terus pasiennya senang meskipun. Aku mau pengen ke toilet. Oh iya, Silakan. silakan Abi. Nah, sampai aku akhirnya baca ceritanya dokter itu, terus dokternya cerita kalau dia pasiennya merasa sangat terbantu sama dokternya, terus pasiennya meskipun dia nggak bisa
punya uang untuk membayar dokternya, tapi habis itu memberikan ngasih buah-buahan, ngasih makanan, kasih terima kasih gitu. Dan aku merasa, wah ternyata kayaknya seru ya jadi dokter gitu. Kayaknya menyenangkan ya. Dan aku dulu suka matematika dan suka IPA gitu. Jadi aku mikir, oh apa mungkin aku bisa jadi dokter ya gitu. Terus karena aku suka bolak-balik rumah sakit, di sana dokternya baik, terus aku nggak tahu kenapa, aku dulu suka banget sama baunya rumah sakit. Meskipun nggak banyak yang suka ya, dan di situ perawatnya juga baik-baik, jadi aku tertarik. Wah, sejak saat itu aku mikir, oh aku mau jadi dokter gitu. Nah, semenjak itu kelas 4 aku masih terus tenis sampai kelas 5. Begitu kelas 5, pelatih tenisku, kan kalau misalkan kita olahraga ada coachnya ya. Jadi coachku nanya, Afi kamu mau tenis atau mau sekolah gitu. Nih sampai ini waktu dulu kegiatanku waktu tenis, jadi aku ditanya kamu mau jadi dokter, aku jadi harus milih nih, aku mau dokter atau mau tenis gitu, mau sekolah atau mau tenis gitu. Nah, aku memang waktu itu posisinya udah sempat bertanding tenis ke beberapa daerah, sempat ke Malang, sempat ke Kalimantan nih, waktu itu tanding di beberapa tempat. Meskipun sebetulnya aku sempat beberapa kali juara, tapi aku merasa bahwa memang di situ aku bukan yang top nomor satunya gitu, bukan yang paling utama, yang paling jago main tenis gitu. Terus aku sadar kalau aku memang lebih mengutamakan sekolah, aku lebih suka belajar, aku lebih mau jadi dokter dibandingkan aku melanjutin karir di tenis. Dan di waktu SD itu, aku bahkan udah mikir, kayaknya kalau aku lanjut tenis, melihat yang kakak-kakakku yang dulu tenis, maksudnya senior-seniorku yang udah umurnya tua, itu kayaknya mungkin agak lebih susah untuk karir ke internasional untuk jadi tenis. Jadi aku mikir, oh kayaknya lebih bagus untuk jadi dokter, dan passionku memang aku lebih suka belajar hal-hal yang kayak berkaitan dengan pendidikan kayak gitu. Mungkin agak jauh ya mikirnya, dari SD aku udah mau jadi dokter gitu. Tapi sampai lanjut pun aku alhamdulillahnya memang pengennya di situ terus gitu. Nah, aku semenjak kelas 5 akhirnya fokus ke belajar kan. Jadi aku tenisnya tetap tenis tapi lebih fokus ke belajar. Aku mulai ikut bimbingan belajar karena aku mau masuk SMP Lab School Kebayoran. Karena katanya di situ sekolahnya bagus. Meskipun aku cuma denger-dengar sih, tapi ya udah aku coba aja masuk Lab School gitu. Nah, terus akhirnya kelas 5 aku dan akhirnya alhamdulillahnya aku bisa sekolah di SMP Lab School Kebayoran. Jadi ini udah beberapa fotonya. Ini waktu dulu anak Anissa tuh angkatanku yang masuk Lab Sky itu ada 26 orang. Jadi termasuk yang paling banyak di angkatanku dari SD Anissa tuh. Banyak ya, Vi? Iya, jadi paling banyak, Bu. Sampai waktu itu dari lab school-nya bahkan bertanya-tanya, ini Anissa sekolah dari mana sih? Gitu. Kok banyak banget yang masuk lab school gitu. Padahal waktu dulu masuk lab school tuh agak susah karena banyak yang daftar, tapi yang diterimanya nggak sebanyak itu gitu. Jadi kayak juga, oh sekolahnya kayaknya bagus nih Anissa gitu. Jadi ada lumayan banyak gitu. Nah kegiatan-kegiatanku selama di sekolah tuh aku di dari SD ke SMP sebenarnya nggak beda jauh ya. Di Anissa kan juga kita nggak hanya belajar, tapi banyak kegiatan-kegiatan. Terus waktu dulu ada assembly juga, waktu SD ya. Sekarang masih ada nggak ya assembly dulu? Masih, nah karena corona aja jadinya nih. Oh iya, dulu aku ikut assembly kan. Masih ada, nak. Nah itu makanya aku seneng masuk di lab school karena kegiatannya juga sama kayak di Anissa, banyak, benar-benar nggak cuma belajar gitu. Jadi seimbang antara belajar, tapi kan kita juga sebetulnya kalau belajar terus kan capek ya, jadi perlu main juga, terus perlu ketemu sama banyak orang kayak gitu-gitu. Nah waktu di SMP itu aku tuh diminta dari sekolah, bukan aku ya, tapi semua gitu, kita diminta untuk menyeimbangkan antara kedua itu. Jadi caranya adalah baik itu di SMP ataupun di SMA, caranya aku adalah dengan fokus. Gimana fokus? Fokus baik itu fokus saat belajar
ataupun fokus saat aku berorganisasi. Jadi waktu di SMP, aku masih sempat berorganisasi, jadi wakil ketua majelis perwakilan kelas itu semacam kayak apa ya, kayak OSIS, gimana ya nyebutnya ya? Kayak jadi ada satu organisasi yang bantu untuk mengurus kegiatan-kegiatan sekolah. Nah itu aku salah satunya anggotanya di situ. Jadi aku menyeimbangkan antara sekolah, antara kegiatan-kegiatan adalah dengan fokus. Saat aku lagi di kelas, aku akan dengerin guruku saat ngajar. Jadi benar-benar dengerin biar saat nanti pulang sekolah, aku bisa ngelanjutin kegiatannya. Dan saat mau ujian, aku tinggal nge-review aja. Aku nggak usah belajar dari awal lagi, karena udah diajarin sebelumnya sama guru-gurunya gitu. Jadi dengan aku mengusahakan fokus antara dua itu, alhamdulillahnya akhirnya aku bisa melalui SMP dengan baik. Alhamdulillahnya juga aku masuk SMA dengan jalur khusus namanya. Jadi dari SMP ke SMA itu aku nggak usah tes, hanya masukin nilai aja gitu. Jadi aku masuk lagi di SMA Lab School Kebayoran. Nah, aku juga selain kenapa aku memilih di sini juga karena aku memang udah nyaman sama teman-temannya. Terus memang waktu aku tanya-tanya ke beberapa kakak kelasku dari lab school bisa tuh masuk ke kedokteran gitu. Jadi kalau fokusku di SMP itu belajar dan berkegiatan kepanitiaan ataupun organisasi. Kalau di SMA fokusku adalah kejar FKUI gitu. Nah, memang di FKUI itu aku di FKUI di SMA Lab School itu aku nggak ikut organisasi, benar-benar fokus belajar meskipun memang masih kepanitiaan dan karena memang aku belajar itu terus mulai kelas 2 SMA aku udah mulai ikut bimbingan belajar dan belajar serius banget untuk mengajar FKUI. Alhamdulillahnya aku bisa mendapatkan fakultas kedokteran gitu. Alhamdulillahnya bisa diterima gitu. Jadi, nah aku cerita lagi ya. Nah, jadi ini akhirnya alhamdulillah nih aku bisa diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia gitu. Nah, aku lanjut ya. Jadi kalau misalnya di FKUI seperti yang teman-teman tahu, namanya kan Fakultas Kedokteran. Jadi kita belajar untuk jadi dokter. Jadi kalau di biasanya apa sih sama universitas pasti juga bingung bedanya emang sekolah ya tuh gimana gitu, bukannya sama-sama belajar. Jadi bedanya kalau di sekolah kita kan belajar, aku misalnya belajar matematika, ada IPA, ada IPS, ada agama dan lain. Kalau di itu di tingkat awal emang kita, jadi aku ada 5,5, jadi Selek. ya. Kulit. Ya, Kak, namanya ya? Kak. Tapi kakaknya masih ada. Maaf ya, terus ya ininya. Udah enggak. Lanjut, Kak. Nah, ini pas. Ya, nggak apa-apa. Lanjut, Kak. Aku lanjut ya. Ya. Oke, jadi tadi udah sampai ini ya, bedanya sekolah sama kuliah. Kalau di sekolah tadi kan belajarnya ada IPA, ada IPS, ada matematika, ada agama, ada pelajaran-pelajaran lain. Kalau di kedokteran itu, kalau di universitas, karena aku di kedokteran, jadi aku cerita di kedokteran ya. Jadi di kedokteran itu aku belajarnya tentang biologi. Biologi itu bagian dari IPA. Yang belajar kalau biasanya kalian tentang hewan, terus bisa tentang pencernaan manusia, tentang anggota-anggota organ-organ tubuh manusia. Nah, aku tuh belajarnya itu kalau di kuliah gitu. Nah, aku lebih banyak belajar tentang misalnya kalau misalkan sakit, sebenarnya itu sakit pertama terjadinya karena apa sih? Terus kenapa ya kira-kira orang bisa sakit? Kenapa ya ada yang jadi sakit, ada yang nggak jadi sakit gitu? Terus apa ya obat-obatan untuk bantu? Atau misalkan apa ya kira-kira yang bisa bantu orang ini biar jadi sembuh kayak gitu? Jadi yang lebih banyak dipelajarin itu adalah
yang tentang hal-hal yang biologi tentang organ tubuh manusia dan penyakit-penyakitnya. Nah, ini aku belajarnya di namanya preklinik. Jadi selama 3,5 tahun aku belajar dulu, dengerin kuliah, kayak kalian dengerin guru di kelas, terus baca-baca bukunya, belajar. Nah, itu di 3,5 tahun pertama. Nah, memang waktu di awal aku masuk FKU itu aku agak sempat kaget karena kok kayaknya aku sendiri ya yang kesusahan di kampus gitu. Kok teman-temanku udah pada ngerti ya gitu. Karena ternyata banyak dari temanku yang udah ikut lomba-lomba biologi waktu di SMA. Jadi mereka udah belajar lebih banyak dibandingkan aku gitu. Tapi untungnya di FKUI ini yang aku pelajari dan sampai sekarang juga masih melekat ya di aku ya, support system atau kayak antar teman itu saling membantu. Karena kakak kelasnya pun bilang, kalian nggak akan bisa survive di sini sendiri. Jadi kalian harus saling bantu-membantu untuk bisa belajar, bisa selesai, bisa kuliah bareng-bareng seperti itu. Jadi caranya adalah setiap kelas, kalau di sini kan ada kelas berapa tadi? Ada 4D dan kelas-kelas lainnya. Itu jadi satu kelas saling bikin rangkuman. Oh ya udah, kalau misalnya habis kuliah, yang kuliah A, B, C yang kerjain kelas ini, yang C, D, yang D, E, F yang kerjain kelas ini. Jadi kita sama-sama bisa saling bantu. Oh, jadi tadi rangkumannya ini, oh tadi rangkumannya ini gitu. Sampai teman-temanku yang lebih ngerti pun pada baik-baik semua, nggak segan untuk ngajarin kayak aku yang masih suka bingung-bingung kayak gitu. Nah, selain itu, setelah itu aku klinik ya. Selain kegiatan-kegiatan itu, aku juga disarankan oleh kakak kelasku untuk selain jadi dokter, kalian semua di sini kan dokter, tapi kira-kira apa yang bikin kalian jadi lebih beda dibandingkan yang lain gitu. Nah, akhirnya aku tetap melanjutin tenisnya. Jadi aku ngewakilin kampusku untuk ngewakilin FKUI untuk bertanding tenis antar fakultas, jadi antara fakultas yang kedokteran, atau yang teknik, atau yang ekonomi, dan psikologi, dan lain-lain, sama aku main futsal juga. Tapi kalau main futsal aku jadi kiper. Mungkin di sini ada yang suka ya main futsal atau main bola ya. Jadi aku jadi kipernya FKUI gitu. Nah, terus aku juga ikut organisasi namanya Tim Bantuan Medis sama Badan Film. Jadi di kedokteran itu kita nggak cuma belajar aja, tapi juga berorganisasi ya. Jadi kita juga tetap menjalin hubungan baik, tetap mencoba saling organisasi, terus bisa juga berolahraga, jadi benar-benar nggak cuma belajar gitu. Nah, setelah preklinik, aku akhirnya menjalani masa yang namanya klinik. Nah, di masa klinik ini aku dipanggilnya namanya koas, jadi koasisten atau dokter muda. Nah, bedanya apa sih sebetulnya preklinik sama klinik? Jadi di klinik ini aku belajarnya bukan dari materi, bukan dari buku, bukan dari diajarin lagi gitu, tapi lebih banyak belajar ke pasien. Jadi kita kalau misalnya ketemu pasien, kalau misalnya kalian ke dokter nih, pasti kan ditanyanya keluhannya apa gitu, yang mengganggu apa gitu, misalnya ada yang batuk gitu. Nah, di situ aku jadi kayak detektif. Kira-kira batuknya ini karena apa ya? Batuknya itu karena virus, karena bakteri, karena tersedak, atau karena habis makan permen coklat, itu macam-macam bisa kan. Jadi aku di situ harus tanya nih, oh memang udah berapa lama batuknya? Ada demam atau enggak? Nah, dari situ, dari pertanyaan-pertanyaan yang aku tanyakan, itu aku harus bisa cari tahu, apakah kenapa ya? Apakah di sekitarnya kira-kira ada yang lagi batuk juga? Atau memang sebelumnya habis makan coklat, dan lain-lain. Jadi kita kayak detektif nih, begitu ketemu satu batuk, kira-kira penyakitnya A, atau B, atau C, atau D, gitu. Nah, itu yang udah dipelajarin di preklinik, akhirnya kita praktekkan di masa-masa klinik, kayak gitu. Nah, selama menjalani klinik tuh aku senang banget, karena pada dasarnya aku memang suka ngobrol, aku suka ngomong, aku suka bicara gitu. Nah, ada satu hal yang menurutku
makin meyakinkan aku buat tetap ada di kedokteran, meskipun dengan apa ya, banyak ya di kedokteran tuh nggak cuma senang aja gitu. Ya, heeh. Jadi nggak cuma senang-senang aja di kedokteran, tapi juga ada beberapa kali aku capek, aku nangis, aku tidur, aku segala macam. Jadi nggak semuanya benar-benar senang, nggak semua benar-benar happy gitu. Tapi yang bikin aku tetap stay ada di kedokteran adalah karena salah satunya pasiennya. Jadi ada satu pasien yang berkesan, yaitu pasien yang sebenarnya kerjaanku kan di kelas tuh lebih banyak bantu-bantu ya, bantu-bantu dokternya sambil belajar. Ada satu pasien yang bilang gini, makasih ya dok udah bantu saya dan anak saya selama ini, udah mau jawab pertanyaan saya yang banyak, udah bantu sampaikan pertanyaan saya ke dokter senior. Padahal aku mikir, kayaknya waktu itu aku bantunya nggak banyak, aku cuma bantu sampaikan pertanyaan aja, aku cuma jawab pertanyaan yang pasien yang sekiranya aku bisa jawab gitu. Tapi ternyata dengan membantu itu orang ikut senang, merasa terbantu, jadi aku merasa, oh ternyata selama ini taat ya untuk orang lain gitu. Jadi semenjak saat itu aku benar-benar, wah aku harus belajar, harus jadi dokter yang baik untuk bisa bantu lebih banyak orang lagi kayak gitu. Nah kalau untuk ceritaku di selama sekolah seperti itu sampai ke kuliah. Nah mungkin teman-teman sebelumnya aku habis ini cerita ya tentang kegiatanku selama pandemi COVID ini. Teman-teman apa ada yang udah apa ada yang tahu tentang COVID-19? Tahu. Tahu. Ya, Tahu, teman-teman tahu. apa sudah ada yang Iya. tahu? Benar-benar Tahu. banyak Tahu. Tahu. Oke. Nah, jadi ini kegiatan aku. Jadi aku selama pandemi itu kegiatannya kan di rumah sakit nih. Yang bikin beda adalah aku kemarin sempat stop sebentar. Sempat stop sebentar dan baru lanjut lagi pendidikannya. Nah, ini. Jadi bedanya sama yang sebelumnya tuh apa sih? Sebelumnya kan aku cuma pakai Snelly atau jas dokter. Biasanya nggak pakai masker. Nih, mungkin bisa dilihat fotonya nih, kayak gini. Nggak pakai masker gitu. Nggak pakai masker kan, cuma pakai jas dokter aja. Nah, begitu pandemi kita benar-benar ketutup pakai masker. Ini namanya baju jaga atau scrub. Terus kita pakein gown, pakai tutup kepala, pakai face shield. Jadi memang itu untuk namanya alat pelindung diri gitu. Jadi alat pelindung diri ini buat melindungi kita dari virus-virus ataupun dari penyakit-penyakit lain yang menular. Nah, jadi ini aku videoin kemarin cara persiapanku. Tuh, jadi awalnya kita kan pakai baju jaga, udah pakai masker, maskernya double, terus pakai tutup kepala, pakai sarung tangan yang pertama, terus pakai namanya coverall atau hazmat, terus pakai sarung tangan lagi di luarnya, terus dilapis lagi sarung tangan lagi, jadi lapisnya ada 3 sarung tangan, terus kita tutup lagi pakai namanya face shield, gitu. Jadi segitu banyaknya nih yang perlu dipersiapkan gitu. Kalau aku sendiri sebetulnya di rumah sakit itu memang lebih banyak dibantu dokter ataupun perawat, terus mungkin sambil kita belajar juga sambil nanya kayak aku tadi bilang jadi detektif. Tapi di luar sana untuk kakak perawat, untuk dokter-dokter yang lagi bekerja itu lebih berat lagi karena kerjaan mereka, kalau aku di sini cuma 4 jam, kerjaan mereka bisa bahkan 12 jam untuk shift-nya atau 8 jam. Jadi pakai baju kayak gini tuh panas banget, apalagi kan kita di Indonesia negaranya tropis ya. Jadi panas banget rasanya, kayak kadang sesek gitu. Sesek karena berlapis-lapis gitu. Jadi memang itu yang dilakukan untuk menjaga kita dari terkena virus saat kita bekerja gitu. Itu Kak pas COVID. Iya, pas COVID. Nih baru beberapa bulan lalu masih COVID. Makanya gini double bajunya gitu. Terus pakai apa? HP biasanya kan dipegang aja, ini HP-nya harus dikalungin, ditutup karena takutnya kalau misalnya terbuka gitu aja takutnya kena bisa kepapar virus kayak gitu. Buat menjaga biar dari luar kita jaga tetap bersih gitu. Nah, makanya itu
kita harus saling bantu juga ya. Aku sekalian titip buat adik-adik ini yang udah bagus banget di sini sekarang kan dari Anissa juga alhamdulillahnya udah ada sekolah dari rumah ya. Itu juga udah ngebantu kita. Gimana cara bantunya lagi? Jadi kita cuci tangan, namanya cuci tangan itu bisa pakai di sabun cuci aja atau bisa juga pakai yang disemprot gitu. Kalau misalkan pakai sabun cuci tangan, kita cuci tangannya 40 detik. Kalau misalkan nggak pakai sabun, cuma pakai yang disemprot-semprot aja, itu kira-kira 20 detik. Terus jaga jarak 1-2 meter kalau misalnya mau ketemu, kalau memang perlu banget ketemu orang lain. Tapi sebaiknya di rumah aja, karena itu lebih aman dibandingkan di luar sana. Terus pakai masker ya, pakai maskernya juga harus yang benar, harus ketutup sampai sini. Jangan turun-turun, karena kan udaranya kita hirup tuh dari hidung. Nah, jadi kita kalau misalnya kayak gitu, berarti kan masih bisa menghirup virus yang berterbangan ya. Jadi kita harus tutup sampai sini, sampai menutup hidung. Dan ini yang aku dulu baru pelajarin waktu di kedokteran nih, adalah kalau lagi batuk, biasanya kan kita gini nih, biar batuk ya, bisa nutup gini kan. Nah, tapi kan kalau misalnya kita batuk gitu, di tangannya kotor. Harus langsung. Mantap, apa lagi? Nah, kalau misalkan yang aku diajarkan itu, nutup lengan, nutup saat batuk, kayak gini caranya. Gitu. Jadi kalian tahu dat gitu. Nah, itu batuknya kayak gini, jadi ke samping. Jadi ke sini gitu. Cara batuknya adalah seperti itu gitu. Dan kalau bisa setelah itu misalkan memang di rumah bisa ganti baju lah apa-apa. Tapi kalau memang lagi di luar ya udah. Tapi caranya batuknya adalah seperti ini kayak gitu. Atau kalau memang mau batuk pakai tangan, ambil tisu dulu atau ambil handuk atau yang lainnya. Gitu. Itu sih kira-kira yang aku mau sampein. Kalau misalkan nanti ada yang mau ditanya tentang apa-apa tentang kegiatanku, tentang yang lain-lain, boleh langsung ditanya atau mungkin bisa dibantu dikumpulkan dulu. Makasih banyak semuanya. Iya. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Betul banget pakaiannya. Ya, Lapis. teman-teman yang Kalau di salju nggak apa-apa, itu berlapis-lapis. itu tadi perkenalan Kalau di salju tuh malah kedinginan. kegiatan di masa pandemi. Halo. Ya, halo. Ya, luar biasa ya. Oke, nanti Miss Dewi mengingat waktu langsung ya. Ya, langsung. Dikit ya. Langsung Pak Tony. Kalau ada pertanyaan ya dari Dari Pak anak-anak Tony mungkin silakan. ya, satu saja ya dari anak. Ya. Dari anak-anak, ya, kalau Pak Tony cuma satu nih. Menurut Kak Afi itu cita-cita apa sih dan seberapa penting cita-cita buat Kak Afi? Silakan dijawab Kak Afi. Makasih banyak Pak Tony pertanyaannya. Iya, jadi kalau menurut aku cita-cita itu adalah target. Jadi karena sejak kecil aku udah punya cita-cita, udah punya target untuk menjadi dokter. Aku tahu aku jalannya mau kemana. Jadi sejak SD pun bukan berarti dari SD, karena masih jauh nih kayaknya, masih jauh nih kerjanya gitu. Kalian nggak bisa cita-cita, bukan kayak gitu. Jadi sejak sekarang kita tuh udah bisa tahu. Assalamualaikum. Sejak kecil pun kita udah, sejak SD pun kita udah bisa tahu kita mau jadi apa, dan dengan kita tahu target kita apa, kita udah bisa nyusun, oh berarti aku harus fokus dan dengan bercita-cita itu alhamdulillahnya aku bisa mencapai dan dengan bercita-cita dan dengan punya target dan punya arahan aku mau kemana, alhamdulillahnya aku bisa sampai sini jadi calon dokter sekarang. Gitu. Alhamdulillah, ya tuh luar biasa itu ya teman-teman. Satu lagi boleh ya Miss Dewi pertanyaannya? Boleh, silakan. Ya, cerita tuh awal mulanya di
sempat berhenti karena kan telinganya sakit ya, terus ke rumah sakit juga, terus ternyata Kak Afi ini suka aroma rumah sakit yang mungkin banyak orang-orang yang tidak suka. Ini ada seperti tanda-tanda juga ya. Jadi inspirasi itu untuk menjadi seorang dokter yang bermanfaat buat orang, juga dokternya baik-baik, perawatnya baik-baik. Jadi ternyata kebaikan itu menular ya, bisa. Nah, itu ceritanya awal mulanya Kak Afi pengen punya cita-cita jadi dokter. Nah, itu kalau teman-teman nanti mau tanya boleh. Yang terakhir mungkin sebelum ditutup ya Kak Afi, motivasi nih untuk adik-adik level 4, kira-kira apa nih untuk menggapai cita-citanya, caranya bagaimana biar seperti Kak Afi itu. Silakan Kak Afi. Kalau aku punya moto namanya what you think is what you get. Jadi apa yang kamu pikirkan itu yang insya Allah kamu dapat. Makanya itu kita harus terus berpikir positif, harus terus mikir kalau kita bisa ngelakuin ini gitu. Karena awalnya yang aku pikir kayaknya jauh banget ya, jadi masuk kedokteran tuh kayak nggak nyampe di tangan gitu. Apalagi waktu dulu aku memang nggak, biasanya kan kalau yang masuk ke gitu biasanya ya. Tapi ternyata itu bisa aku raih gitu, karena benar-benar aku diajarin bahwa untuk terus berpikir positif, untuk terus mikir bahwa kita bisa ngelakuin itu gitu. Jadi jangan memikirkan kayaknya nggak mungkin deh, kayaknya nggak mungkin. Tapi pikirnya justru yang positifnya, bisa gitu. Dan untuk kelas 4 SD ini mungkin teman-teman sekarang kegiatannya selain belajar juga mungkin masih pada main, masih pada ada kegiatan di luar. Itu nggak apa-apa banget kok. Kalau kalian mau mengeksplor kegiatan-kegiatan, misalnya ada yang suka olahraga, ada yang suka gambar, ada yang sukanya balet, ada yang suka nari, nggak apa-apa banget. Justru itu bagus, karena jadi kalian bisa merasakan, oh ini rasanya ya kalau misalnya lagi balet, atau misalnya lagi olahraga, ini ya ternyata kita tuh kompetitif ya, atau kita ternyata ada persaingan yang sehat ya. Itu kita belajar pelan-pelan dari kegiatan-kegiatan itu. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian belajar dan kalian melakukan kegiatan-kegiatan, menurutku terusin aja kegiatannya. Tapi harus tahu kapan kita perlu mengutamakan belajar, kapan kita perlu mengutamakan yang kegiatan-kegiatan selain belajar. Gitu. Keren banget. Terima kasih Kak Afi ya, itu. Jadi tetap bisa hobinya berjalan, dilakukan, juga bisa mengejar cita-cita gitu. Jadi tenang aja, yang punya hobi tetap jalan. Tadi contohnya Kak Afi walaupun sudah di FKUI tetap bisa mewakili fakultasnya tuh main tenis. Keren kan? Teman-teman yang mau tanya, boleh silakan satu. Ya. Teman-teman level 4 silakan. Aku siapa namanya? Berapa? Kelas apa? 4 apa? 4H. Rehan, ya silakan Rehan. Pakai ditanya. Itu masa-masa susah waktu mencapai cita-citanya kapan? Kenapa? Waktu bagian-bagian susah untuk mencapai cita-cita kakak apa? Bagian susah untuk mencapai cita-cita. Oh, pertanyaannya bagus banget nih. Kan setiap aku juga punya kesusahan. Oh, kesulitan. Ada kesulitan ya. Terima kasih Rehan, pertanyaan bagus. Silakan Kak. Kalau nggak ada yang susah ya aku jadi. Iya, makasih ya Rehan ya. Oke. Jadi bagian susah untuk mencapai cita-cita ya. Kalau aku dulu waktu lagi SD itu kesulitannya adalah sebenarnya waktu belajar aku agak kesulitan sedikit sih. Tapi karena aku tahu apa kesulitannya, aku mungkin coba cerita ke mamaku, "Mah, aku kesusahan di sini," gitu. Aku kasih tahu kira-kira apa sih yang bikin kamu kesulitan, misalnya lagi belajar nggak bisa fokus gitu, atau misalkan lagi belajar kayaknya ada yang masih aku kurang ngerti deh gitu, aku harus belajar lagi. Nah dari situ aku, oh mungkin kamu mau les atau mau diajarin, mau tambah belajar dari guru di luar gitu. Oh iya boleh gitu. Nah jadi kesulitanku dulu sih sempat itu sama kesulitanku di situ, jadinya aku minta tolong mamaku gimana ya kira-kira untuk nyelesainnya. Menurutku kalau misalnya ada kesulitan, yang pertama bagus tadi Raihan udah tahu kalau Raihan ada kesulitan, udah tahu apa kira-kira kesulitannya, bisa dikomunikasikan ke guru kelasnya Raihan atau dikasih tahu ke mama Raihan. Mungkin
dari mama atau dari orang tua atau dari guru-guru bisa ngebantu juga untuk membantu kira-kira apa nih yang bisa membantu menyelesaikan masalahnya Raihan kayak gitu. Terus selain itu aku dulu sempat kesulitan untuk menyeimbangkan antara tenis sama sekolah sih, karena habis tenis aku kan capek ya, jam 7.30 langsung masuk, paginya aku jam 6 udah nyampe lapangan, terus pulang sekolah tenis lagi gitu. Jadi aku apalagi aku kadang suka tidurnya agak-agak telat gitu. Nah makanya cara menyeimbangkannya adalah ya aku dengan tidur lebih cepat. Terus kalau lagi di kelas aku benar-benar usahain buat ngedenger biar habis aku tenis aku bisa tidur dulu gitu, bisa istirahat dulu gitu. Jadi karena memang utamanya yang prioritas utama adalah sekolah, jadi benar yang harus aku utamakan itu gitu. Raihan, apakah udah menjawab pertanyaannya? Gimana Raihan? Sudah cukup? Sudah. Sudah. Mantap. Baik. Makasih ya Raihan pertanyaannya. Ini bagus ya. Nah, tapi juga terima kasih jawabannya. Miss Dewi bagaimana? Oke Pak Tony, berhubung waktunya sudah jam 8.45. Ini seru ya Miss Dewi, masih Seru banget. banget. Cuma mohon maaf sekali nih Kak Alfi, kita tuh. Ya, maaf ya aku juga agak lama tadi ceritanya jadinya. Apa? Gak Miss Dewi, apa-apa, Kak. balikan ke Miss Dewi ya. Silakan Miss Dewi. Oke, baik. Alhamdulillah ya. Kavi, terima kasih banyak ya. Kavi bisa memberikan wejangan-wejangan buat adik-adiknya. Semoga hal ini bisa menjadi inspirasi buat anak-anak kelas 4 semuanya bahwa kita tidak hanya belajar, tapi diiringi juga dengan olahraga ya. Seperti kata pepatah mens sana in corpore sano ya. Ya. Gitu. Di dalam jiwa yang kuat terdapat tubuh yang sehat. Insya Allah hari ini kita mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat dan kita jadi tahu bagaimana cara kita untuk mencapai cita-cita ke depannya walaupun banyak rintangan, tapi itu tidak menjadikan suatu hambatan buat kita semua. Ya, alhamdulillah berkah ilmunya untuk Kavi. Ya, mudah-mudahan doakan adik-adik kelas juga bisa menjadi lebih semangat lagi untuk berjuang walaupun kondisi saat ini sedang pandemi. Amin. Nah, menjadi dokter seperti terima kasih ya banyak Api. Iya, sama-sama. Makasih juga udah dengerin aku cerita-cerita ya semuanya. Seru banget. Iya. Hai Pak Tony. Ada yang mau ditanya, boleh dititip ke Bu Dewi aja buat ditanya. Silakan, boleh. Ya. Nah, boleh Kak Api. Anak-anak kayak nyimak banget nih Bu Dewi. Sayang waktunya ya. Ya, sayang waktunya nih Kak Api. Dokter Apinya beda banget ya dari SD. Iya, berdua banget. Api itu senang main. Iya. Ya, senang olahraga. Aku ingatnya keriting aja rambutnya, curly. Benar. Ya, tadi ada fotonya. Tapi tetap fokus ya, intinya fokus satu. Ya, Barengan sama siapa dulu, Kavi? Kenapa? Barengannya sama siapa dulu lulusannya? Aku sama siapa ya? Ivi ya? Oh iya, sama Ivi. Ya, Sarah, Teta, Dinda, banyak. Betul, Ivi. Teta ya benar. Iya, cuma yang paling terkenal kayak si Ivi. Ya, makasih ya. Iya, makasih. Ya, Miss Dewi, udah ditunggu Miss Nana nih soalnya. Oke, siap. Oke, baik. Untuk Pak Tony, silakan ditutup. Ya, baik. Terima kasih Miss Dewi. Terima kasih sekali lagi Kak Hafiz menyempatkan waktunya. Screenshot. Tutup. Baik, saya tutup acara hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil Alamin. Sudah dipoto belum, Miss? Sudah, Miss. Ya, oke, alhamdulillah. Baik, untuk anak-anakku, terima kasih banyak buat Kak Afi, terima kasih juga buat teman-teman seperjuangan aku. Silakan untuk anak-anak 4H dan 4A, silakan masuk ke Zoom-nya masing-masing. Silakan kalian. Ya.
Terima kasih Oke, Kak terima Afi, kasih. sukses selalu ya. Ya, Kak Kak Afi, sukses ya. Thank you. Assalamualaikum. Wes langsung gitu ya, langsung ada Zoom. Kalau untuk 4D tetap ya, tetap di Zoom ini karena kita akan belajar matematika. Kita akan buat tangram, nak. Bu Dewi, ini aku live kalau gitu ya. Oke, Afi, nanti Ibu minta alamat rumah. Oh iya, Alamat rumah Afi ya. di chat aja. Oke. Makasih banyak ya, Afi. Salam buat Mama, Papa, Adia. Ya. Makasih banyak semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Afi. Yuk. Sip ya, Nurul, Mislin. Boleh. Balik ke pasar.